Si Pitung jagoan Betawi. Si Pitung adalah pemuda yang baik. Ia tekun beribadah dan berbudi pekerti luhur. Ia berasal dari Rawabelong. Selain belajar mengaji, ia juga belajar silat kepada Haji Naipin. Tidak terasa waktu berjalan. Si Pitung menjelma menjadi sosok pemuda yang dewasa, gagah perkasa. Ia mempunyai bekal ilmu agama dan pencaksilat. Pada saat yang sama, penjajah Belanda sedang giat-giatnya mengeruk kekayaan alam bangsa Indonesia yang berpusat di Batavia. Tenaga rakyat diperas dalam kekejaman kerja paksa. Tak terhitung lagi korban yang jatuh. Sebagian lagi hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Menyaksikan kenyataan itu, timbul rasa iba di hati si Pitung. Keberpihakan pada rakyatnya sendiri yang mengubah takdir si Pitung. Bersama Rais dan Ji, si Pitung merampok rumah tauke dan tuan tanah kaya. Hasil rampokannya kemudian dibagi-bagikan pada rakyat miskin. Tentu saja lama-kelamaan kegiatan si Pitung meresahkan kompeni. Kompeni melakukan berbagai cara untuk menangkap si Pitung. Mula-mula dibujuknya orang-orang yang memberi keterangan dengan iming-iming hadiah yang cukup besar. Kalau usahanya gagal, tidak segan-segan kompeni memaksanya dengan kekerasan. Akhirnya kompeni berhasil mendapat informasi tentang keluarga si Pitung. Kelebihannya merupakan kelemahannya juga. Keluarga sebagai sumber motivasi si Pitung justru menjadi titik lemahnya. Kompeni segera menyandera kedua orang tuanya dan Haji Naipin. Dengan siksaannya yang berat, akhirnya terungkaplah keberadaan si Pitung dan rahasia kekebalan tubuhnya. Ilmu silatnya yang tinggi dan tubuhnya yang kebal peluru mempermudah setiap aksi perampokannya. Sudah banyak rumah tauke dan klan tuan tanah yang dirampoknya. Tetapi ia tidak juga berhasil ditangkap. Lagi pula, orang-orang tidak menceritakan keberadaan si Pitung. Ia banyak berjasa kepada rakyat. Ilmu silatnya yang tinggi dari tubuhnya yang kebal peluru mempermudah setiap aksi perampokannya. Sudah banyak rumah tauke klan tuan tanah yang dirampoknya, tetapi ia tidak juga berhasil ditangkap. Lagi pula, orang-orang tidak menceritakan keberadaan si Pitung. Ia banyak berjasa pada rakyat. Pada suatu hari, si Pitung dan teman-temannya berhasil ditemukan. Si Pitung berusaha melakukan perlawanan. Namun, hari itu memang hari naas baginya. Rahasia kekebalan tubuhnya yang selama ini membuatnya tetap hidup sudah diketahui pihak kompeni. Si Pitung, pahlawan rakyat kecil itu, dilempari telur-telur busuk dan ditembak berkali-kali. Akhirnya, ia pun menghembuskan nafas terakhir sebagai pembela rakyat jelata.